Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nasruddin Rahmat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa berkas yang harus disiapkan untuk mengurus hak kekayaan intelektual atau HAKI atau hak cipta ya. Yang pertama adalah biodata hak cipta. Terus kemudian yang kedua adalah surat kuasa. Kemudian surat pernyataan hak cipta. Dan apabila pemegang hak cipta itu berupa lembaga atau instansi atau orang lain, ini bisa nanti ada tambahan surat pernyataan pengalihan hak cipta. Nah, ini biasanya sering dipakai untuk pemegang hak ciptanya itu adalah lembaga ataupun instansi. Dan selain 4 ini ada scan KTP ya, scan KTP, kemudian juga NPWP dan juga contoh ciptaan. Semuanya dikirimkan dalam format PDF kecuali biodata hak cipta ini. Nah, kita buka satu-satu ya. Yang pertama adalah biodata hak cipta. Biodata hak cipta isinya nanti seperti ini. Ini nanti Anda isi untuk jenis ciptaan ini berupa apa ya, buku, modul, musik, program dan lain sebagainya ya, bentuk ciptaannya itu apa. Kemudian judulnya ya, nama ciptaan ya, judul atau nama ciptaannya itu apa ya. Kemudian uraian singkat ciptaan. Kalau berupa buku biasanya menggunakan sinopsis atau penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan buku tersebut ya. Kemudian tanggal pertama kali diumumkan. Nah, misalnya kalau buku terbitnya kapan ya, di kota mana. Nah, kalau buku itu di kota mana itu bukan kota penulis ya, tapi kota dipublishnya itu di mana ya. Terus kemudian biodata hak cipta. Biodata hak cipta, nama harus sesuai KTP. Biasanya tanpa gelar ya, tidak perlu ditulis gelarnya ya. Kalau mau ditulis gimana? Ya bisa saja, cuma untuk menghindari kesalahan. Satu, untuk menghindari kesalahan. Kedua adalah barangkali gelar itu sewaktu-waktu berubah. Ya, misalnya kita sekarang S2, nanti mau lanjut S3 ya. Jadi kan lebih amannya itu sesuai KTP dan tanpa gelar. Kemudian email Anda ya, email Anda apa? Kalau yang sudah punya email instansi lebih baik pakai email instansi saja. Kemudian nomor WhatsApp atau HP yang masih aktif, kewarganegaraan, kalau Anda WNI tulis WNI atau WNA Indonesia ya. Kalau WNI ditulis Indonesia ya. Kalau ya Anda dari negara mana ya, kewarganegaraannya. Kemudian alamat lengkap. Untuk alamat lengkap Anda tulis sesuai KTP dari mulai alamat RT RW ya, jalan kalau ada, perumahan, nomor, blok, semuanya yang ada di KTP itu. Kemudian ditulis desa atau kelurahan mana ya, kemudian kecamatan, kota atau kabupaten mana. Harus jelas ya, kota atau kabupaten. Nah, ini nanti kota ditulis Anda dari kota atau kabupaten mana, misalnya Kabupaten Kendal misalnya, atau Kota Semarang ya gitu. Kode pos, jadi ini semuanya wajib diisi ya, termasuk kode pos negara, provinsi, dari provinsi mana. Nah, nanti kalau ada penulis kedua ya, nanti dibikin seperti ini lagi ya. Nah, ini kalau cuma satu saja ya berarti ngisinya cuma satu ya. Yang pasti diisi sesuai dengan KTP yang dilampirkan. Nah, kemudian jadi diisi semuanya ya. Kalau penulisnya 10, ya diisi semuanya 10 ya. Biodata pencipta 10 itu. Kan sering juga ya saya mengurus sampai 15 penulis kali. Bahkan ada yang 15 lebih. Kemudian selanjutnya surat kuasa ya. Sebenarnya surat kuasa ini ya kalau tidak dilampirkan bisa saja, cuma kan
saya khawatirnya nanti ada klaim, ada ciptaan yang bermasalah ya. Jadi ini nanti biar enak ke depannya ya. Nah, untuk surat kuasa ini di sini ditulis nama Anda, umur, nomor KTP, kemudian alamat sesuai KTP, pekerjaan ya. Terus kemudian di bawah ini ditulis tanggal ya, tanggal penandatanganan. Pekalongan nggak apa-apa, atau mau pakai kota Anda juga tidak masalah ya. Lebih baik Pekalongan saja ya. Kemudian ini ditulis tanggal bulan, ini diganti nama Anda, ditempel materai, kemudian ditandatangani, baru di-scan dalam bentuk PDF. Untuk ini gampang ya, untuk memasang tanda tangan saya gampang. Nah, jadi nanti dikirim dalam bentuk PDF, ditandatangani di atas materai, baru kemudian di-scan. Tolong hindari materai palsu ya, kadang ada yang pakai materai tapi ngambil dari internet, ditempel begitu saja. Ini nanti bisa tertolak nanti ya. Khawatirnya nanti bisa saja sertifikat keluar, tapi khawatir nanti di belakang kita ada masalah ya, karena materai itu kan berkenaan dengan hukum itu ya. Kemudian selanjutnya surat pernyataan. Surat pernyataan ini namanya ditulis semuanya ya. Sini nama ditulis semuanya, ada berapa ditulis semua, kewarganegaraan, alamat. Kalau alamat cukup satu saja, misalnya pencipta utama ya, atau yang pertama, ditulis satu saja. Nah, berupa apa tadi ya, buku ataupun lainnya ya. Kemudian judulnya apa, nama ciptaannya apa ya. Ini silakan bisa dibaca dulu. Kemudian nah, ini ditulis kota Anda tinggal ya, atau ketika Anda tanda tangani surat ini, tanggal dan bulan, tanda tangan di atas materai. Ini nama Anda. Ini namanya, kalau namanya satu penciptanya satu, bisa langsung di sini. Ini ya, semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai. Kalau memang penciptanya cuma 2, silakan tanda tangani satu materai di sini. Ini bisa untuk bertiga atau berempat lah ya, secukupnya tempat. Tapi kalau misalnya kok penciptanya banyak, silakan di sini dibikin lagi ya. Jadi ada lebih daripada satu materai ya. Yang penting tanda tangan semuanya ya. Kalau satu sih enak ya, kalau 1 atau 3 lah. Ini kan tempatnya cukup, satu materai bisa untuk 4 pencipta ya. Jadi bisa tanda tangan di atas materai ya, 2 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya surat pernyataan pengalihan hak cipta. Ini surat ini Anda lampirkan apabila nanti pemegang hak ciptanya itu orang lain, atau misalnya lembaga ataupun instansi ya. Jadi di sini ditulis nama penciptanya ya, kewarganegaraan, alamat sesuai KTP, kemudian buku, misalnya ini buku ya. Kalau bukan buku ya bisa diganti yang lain. Berjudul atau nama ciptaannya apa. Terus kemudian bersama ini menyatakan mengalihkan hak atas ciptaan tersebut kepada siapa. Kalau kepada instansi ya, di sini ditulis nama instansinya apa, alamatnya di mana, telepon. Dalam hal ini sesuai dengan kewenangan, diwakili oleh. Nah, ini kalau instansi diwakili oleh nama pimpinannya siapa, selaku rektor misalnya universitas mana gitu ya, atau misalnya lembaga mana kayak gitu. Nah, kemudian bawahnya ini penciptanya yang mengalihkan hak cipta, tanda tangan di atas materai ya. Kemudian kalau yang ini lembaganya ya, atau pemegang hak cipta yang dapat pengalihan itu, untuk dan atas nama lembaga mana gitu ya, ketua. Nah, ini kalau lembaga berarti otomatis ya tanda tangan, nggak perlu materai ya. Kalau di sini nggak perlu materai, cukup tanda tangan dan stempel saja. Kalau semisal perorangan ya cukup tanda tangan saja, tidak materai. Jadi begitu. Jadi saya ulangi lagi, tadi persyaratannya adalah biodata hak cipta ini dikumpulkan dalam
bentuk Microsoft Word, kemudian ada surat kuasa, ada surat pernyataan hak cipta, terus kemudian surat pernyataan pengalihan hak cipta apabila pemegang hak ciptanya berbeda dengan pencipta. Kemudian jangan lupa ya, KTP di-scan dalam bentuk PDF, terus kemudian NPWP juga dalam bentuk PDF. Kemudian contoh ciptaannya, kalau bentuk buku ya satu file buku itu dalam bentuk PDF. Jadi semuanya dikirim dalam bentuk PDF kecuali biodata hak cipta. Oke, itu dulu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.